Jadi kemarin gue baru aja lihat-lihat anime season ini. Tiba-tiba muncul satu judul di rekomendasi YouTube gue. Dan judulnya tuh provokatif banget gitu, kayak ngajak ribut. Judulnya adalah Gambar Sini, lalu Mati Sana. Anehnya, isi dari anime itu jauh banget sama judulnya. Ternyata ini bukan anime tentang membuat komik saja. Tapi ternyata isi dari anime ini mempertanyakan sebuah hal mendasar kepada kita. Gimana sih jadinya kalau misalkan orang yang ngejatuhin mimpi kita sekeras-kerasnya itu sebenarnya orang yang paling ngerti dan paling pengen meraih mimpi tersebut. Sudah penasaran dengan animenya? Kalau gitu, ayo kita bahas bersama. Korekaite Shine atau Draw This Then Die adalah sebuah anime yang dibuat oleh Shin-Ei Animation. Manga dari anime ini ternyata pernah memiliki beberapa pencapaian. Dari Manga Taisho 2023 dan juga Shogakukan Manga Award 2024. Premis dari anime ini sendiri adalah Ayasumi, seorang siswi SMA di Izuoshima yang sangat terobsesi dengan manga. Manganya juga sederhana seperti Doraemon yang mengajarkan banyak hal kepada kita saat kita kecil. Lalu Ayasumi ini malah baca manganya ketika kelas lagi berjalan. Dan sialnya kelas itu adalah kelas dari guru killer yang akhirnya membuat Ayasumi untuk ke ruang guru dan manganya disita. Terus si guru killer ini akhirnya kecewa sama Ayasumi dan memintanya untuk berhenti membaca manga untuk selama-lamanya. Karena kecewa, Ayasumi pun bergegas untuk mencari replacement untuk manga tersebut. Dan setelah lihat barangnya super mahal di e-commerce, dia baru sadar kalau misalkan penulis dari manga itu akhirnya aktif lagi membuat manga dan akan datang di Komitia atau kalau di Indonesia Komifuro lah. Akhirnya Ayasumi nekat untuk pergi ke Komitia, di mana dia harus naik kapal dan menjelajah Tokyo sendirian. Setelah sampai Komitia, di situ kita bisa melihat gimana sih rasanya ke sebuah event komik untuk pertama kalinya dan bertemu dengan berbagai tipe orang. Dari artnya yang biasa sampai yang unik-unik. Setelah itu, Ayasumi akhirnya bertemu dengan idolanya. Plot twistnya, ternyata itu adalah guru killer yang tadi yang nyuruh Ayasumi untuk berhenti membaca manga. Sehingga Ayasumi pun kaget gitu. Kok bisa yang tadinya nyuruh gua untuk berhenti membaca manga, malah ternyata pembuat dari manga yang gua sukain selama ini. Kalian sendiri pernah gak sih kayak gitu? Kayak dulu semangat banget sama sesuatu, tapi setelah ngelihat kenyataan, kalian malah jadi yang paling sinis ke orang lain soal sesuatu itu. Dan itu bukan karena kalian gak peduli, tapi karena kita peduli banget sama sesuatu itu, sampai takut kecewa lagi. Hal itu adalah hal yang sama yang dialamin sama gurunya Ayasumi, yang sebenarnya gak mau membunuh mimpinya si Ayasumi ini. Tapi mungkin caranya aja yang sedikit salah. Karena gurunya Ayasumi ini sebenarnya cuma memakai topeng untuk melindungi dirinya. Yang bisa dilihat dari sifat ketika dia menjadi guru, bukan menjadi manga artis. Seolah-olah dia sudah pasrah dengan dirinya di masa lalu. Tapi dari sinilah menurut gua plotnya menjadi menarik. Karena Ai belum tahu beratnya menjadi kreator beneran. Tapi justru kepolosannya itu yang membangunkan lagi sisi Teshima atau si guru killer yang sudah mati. Jadi ini tuh bukan cerita tentang guru mengajar murid, tapi dua arah. Ayasumi yang mengingatkan kepada Teshima untuk tidak menyerah, dan Teshima mengajarkan hal-hal teknis kepada muridnya. Ini juga yang membuat cerita kreator tentang kreator itu selalu kena di gua. Karena penulisnya kemungkinan besar lagi cerita ulang perjalanan dia sendiri. Dan kalau kita lihat kembali dari episode 1, seakan-akan kita bisa melihat masa kecil banyak orang di episode itu. Lagi-lagi dari Doraemon, Ushio Totora, dan manganya si guru killer itu. Dan dari sini kita sadar bahwa sebenarnya untuk terobsesi dengan manga ini nggak salah kok kalau misalkan kita mempergunakannya dengan benar. Karena dari situ kita bisa melihat Ayasumi yang memanfaatkan cerita dari seluruh manga yang dia baca. Hal ini juga sangat nyata karena gue yakin banget banyak dari kita itu telah berhasil dengan jalan kita sendiri yang terinspirasi sedikit atau banyak dari manga atau media yang kita baca. Yang membuat gue berpikir, mungkin saja orang yang ngatain wibu atau hal lainnya itu sama dengan Teshima atau guru killer di anime ini. Mereka sebenarnya punya suatu media yang sangat mereka sukai. Tapi mungkin karena dicap wibu atau hal-hal yang mereka tidak suka, mereka akhirnya tidak mau mengkonsumsi media itu lagi. Tapi dilihat dari sisi lain, tidak ada masalahnya untuk mengkritik seseorang. Karena menjadi idealis itu punya bahaya dan kekuatannya sendiri. Sehingga dari anime ini kita harus ingat bahwa kadang untuk menjadi idealis itu, kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang cukup besar. Apalagi untuk menjaga integritas dari idealisme itu. Tapi kalau gitu kenapa ya judulnya provokatif banget dan ngajak ribut, padahal ceritanya sebenarnya itu lumayan hangat.
Menurut gua, judul dari anime ini sebenarnya ironi ekstrim yang seakan-akan ngasih tahu kepada kita kalau misalkan kita mau membuat karya, dalam hal ini manga, itu taruhannya sangat besar. Tapi prosesnya itu sebenarnya pelan-pelan dan harus menerima diri sendiri. Atau dengan kata lain, seberapa jauh sih kalian rela ngorbanin untuk sesuatu yang kalian cintai? Dan jawabannya gak harus segila judulnya. Dan judulnya sendiri itu sebenarnya ngegambarin sifatnya si Teshima atau guru killer tadi. Dimana di episode 2 kita bisa melihat sedikit dari masa lalunya Teshima ini. Yang mati-matian untuk membuat karyanya dan berkali-kali ditolak di company yang sama. Meski begitu, kita tetap bisa melihat effort yang begitu besar demi karya yang dia buat. Yang diilustrasikan atau dikiaskan dengan magma yang ada di dalam tubuhnya lah. Ya lucunya dari anime ini juga kita bisa sadar kalau misalkan mangaka tuh rata-rata cuni gitu. Tapi hasilnya itu manga yang super bagus. Dan jadinya kita juga bisa berempati dengan mangaka-mangaka yang udah membuat manga yang kita sukain selama ini. Mungkin sudah beribu-ribu kali dia mencoba untuk membuat manga yang kita semua suka. Dari mencoba membuat judul yang berbeda, genre, bahkan art style yang berbeda-beda. Sehingga kita bisa lebih mengapresiasi manga yang kita sukain selama ini. Dan dari episode 2 tuh sebenarnya ada satu scene yang membuat gua lumayan terharu gitu. Dimana temennya Teshima ini nyadar kalau sebenarnya magma yang ada di dalam Teshima itu belum pudar. Karena dia masih membawa korek yang dia gunakan untuk menggambar pada saat itu. Maka dari itu, kesimpulannya, anime ini kelihatannya emang tentang manga aja, cara membuatnya dan beberapa teknik yang digunakan. Tapi sebenarnya di balik itu, anime ini membahas kerasnya realita. Yang sebenarnya kita selalu punya harapan sekecil apapun itu. Dan dalam berbagai bentuk, kalau di anime ini dalam bentuk muridnya sendiri. Tapi bagi kalian sendiri yang udah nonton, menurut kalian Teshima itu lebih ke takut gagal lagi? Atau sebenarnya dia udah nyerah duluan sebelum mencoba lagi? Mari kita diskusi di kolom komentar. Gua bakalan baca semuanya. Nah, bagi kalian yang suka anime underrated seperti ini, atau suka anime tapi pengen pembahasannya sedikit lebih dalam, kalian bisa subscribe ke channel gua ini. Dengan kalian subscribe, gua bakalan makin rajin untuk ngupload konten di channel ini. Segitu dulu dari gua, semoga bermanfaat. Ciao!